Kenapa kenaikan suku bunga bisa meredam inflasi? Apa kolerasinya? Oke, jadi penyebab inflasi adalah ketika permintaan terhadap barang dan jasa itu meningkat. Misalnya nih, waktu kita COVID-19, di mana suku bunga diturunkan sehingga biaya untuk pengambilan kredit jadi lebih murah. Orang-orang yang tadinya belum bisa afford untuk membeli sesuatu karena suku bunganya rendah, jadi membeli dengan cara mencicil. Itu satu. Lalu ternyata ekonomi kita pulih lebih cepat gitu ya, tiba-tiba vaksin ditemukan lebih cepat sehingga mobilitas kita bisa kembali hampir normal. Nah, orang-orang yang memiliki dana nganggur ini akhirnya spending money untuk makan di restoran, pergi liburan, belanja baju, dan lain-lain. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya kebutuhan energi itu semakin meningkat. Sayangnya nih, dari sisi suplai energi belum bisa memenuhi kebutuhan global yang ternyata mobilitasnya itu pulih lebih cepat. Kenapa sisi energinya belum bisa memenuhi kebutuhan ini? Dikarenakan waktu itu banyak terjadi lockdown, lalu juga isu ESG dan faktor geopolitik. Hal inilah yang menyebabkan harga-harga barang dan jasa terus merangkak naik sehingga menyebabkan inflasi terus naik. Ketika ekonomi pulih, peredaran uang di masyarakat itu semakin bertambah. Uang yang kita punya lalu kita pakai untuk belanja itu menjadi pendapatan untuk orang lain. Lalu orang lain tersebut yang mendapatkan uang akan membelanjakan uang tersebut untuk orang lain lagi. Nah, peran bank sentral di setiap negara adalah mengatur kestabilitasan ekonomi serta mengatur peredaran uang yang ada. Inflasi itu bagus, itu tanda dari pertumbuhan ekonomi, tapi jangan sampai menjadi hyperinflasi. Nah, biasanya bank sentral untuk menahan ini maka akan menaikkan yang namanya suku bunga supaya bunga kredit menjadi mahal. Tujuannya agar orang-orang yang mengambil kredit jadi lebih sedikit, sehingga masyarakat akan menahan diri untuk membeli barang, jasa, atau mengeluarkan uangnya selain untuk kebutuhan pokok. Sisi positif dari kenaikan suku bunga adalah bunga deposito yang ikut naik. Diharapkan masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya daripada membelanjakannya. Ingat, apabila kita menahan diri untuk mengeluarkan uang kita, maka pendapatan orang lain tentunya akan semakin berkurang. Nah, pendapatan yang berkurang tersebut membuat orang tersebut akhirnya memangkas juga pengeluarannya, dan ini memberikan efek domino ke orang-orang lainnya sehingga inflasi bisa menjadi turun dikarenakan demand terhadap barang dan jasa yang menurun.